semuanya, kembali lagi bersama aku, Sonia Persia. Apa kabarnya kalian? Pasti luar biasa ya, dan harus terus semangat. Nah, di video kali ini aku membuat video ini karena terinspirasi dari salah satu pertanyaan yang sempat dilontarkan di video aku yang tentang macam-macam gerakan tamborin. Nah, di situ dia nanya gimana sih cara mencocokkan gerakan tamborin dengan lagu. Nah, di sini aku bakal berbagi, share gimana caranya, seperti apa memadu padankan gerakan atau gaya tamborin ke lagu pujian ya. Yang aku bisa, yang aku paham, dan selama ini aku jalani. Jadi semoga ini bermanfaat dan semoga bisa menambah pengetahuan kalian untuk kalian nanti melayani selanjutnya. Nah, jadi yang penasaran dan mau tahu gimana caranya dan gimana sih baiknya gitu, langsung aja ditonton videoku dari awal sampai akhir ya. Nah, sebelum aku berbagi gimana caranya, aku juga sempat mau menjelaskan dulu nih. Jadi video aku yang gerakan-gerakan tamborin itu banyak juga beberapa yang nanya nih ya. Itu videonya, itu gerakannya untuk praise atau worship sih Kak gitu. Nah, di sini aku udah sempat jawab di situ, dan tapi aku di sini mau jelasin juga kalau untuk video gerakan yang aku kemarin buat itu untuk lagu pujian. Nah, karena aku selama ini dari awal aku mulai melayani dan aku belajar tamborin, aku dikasih gerakan-gerakan yang memang gerakan untuk praise gitu, untuk pujian, dan aku melayani juga melayani tamborin pas pujian itu aku menggunakan tamborin itu. Jadi kalau untuk worshipnya aku pakai semi ballet atau worship kayak gitu disebutnya, jadi nggak pakai tamborin. Nah, cuma waktu itu aku sempat pindah keluar kota kan, nah aku juga sempat melayani di gereja yang berbeda, dan di situ aku diajarin gerakan-gerakan tamborin untuk penyembahan, untuk worship. Nah, di situ pertama kalinya juga nih aku belajar kan. Waktu itu sempat belajar terus kayak aku sangat terlalu susah untuk menangkap gerakan tamborin untuk worship dibandingkan untuk praise gitu, karena memang mungkin dasarnya awalnya aku sudah terbiasa dengan gerakan tamborin untuk pujian. Nah, di situ aku belajar untuk yang worshipnya. Jujur sampai saat ini pun aku lupa gerakan-gerakan tamborin untuk worship karena karena nggak terbiasa mungkin ya, dan juga sampai sekarang ini paling cuma gerakan-gerakan dari 16 hitungan paling cuma 1-4 hitungan yang yang ingat gitu, terus atau enggak yang di akhir atau yang di awal atau yang di pertengahan yang inget. Jadi nggak inget full gitu karena nggak tahu sih, susah aja gitu kalau bagi aku pribadi ya untuk yang tamborin untuk worshipnya gitu. Jadi tapi kalau misalnya teman-teman mau aku coba untuk bikin gerakan-gerakan tamborin untuk worship, aku bersedia, nanti aku buat. Jadi kalau memang kalian yang mau, tulis aja di kolom komennya ya. Nah, langsung aja nih aku mau kasih tahu gimana sih cara gimana sih memadu padankan yang cocok tuh gerakan tamborin ini tuh dimasukin ke lagu ini, cocoknya yang mana kayak gitu kan. Nah, kalau menurut aku pribadi, kebanyakan sih rata-rata gerakan tamborin itu bisa dimasukkan ke semua lagu pujian gitu. Cuma kalau aku ketika dapat song list lagu-lagu dari worship leadernya, dari WL-nya, pastiin dulu nih kita dengar lagunya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita mau membuat gerakan yang cocok mungkin dengan kata-katanya, liriknya, atau dengan ketukannya, beatnya gitu. Nah, kita bisa coba olah lagi nih. Nah, misal aku bakal kasih beberapa contoh lagu, mungkin 3 atau 4 gitu lah ya. Jadi nanti gerakan lagu yang ini cocoknya untuk gerakan apa-apa aja. Nah, sebelumnya kalau lagu itu kan nggak semuanya powerful, nggak semuanya semangat, pasti ada
tahapan-tahapannya yang dimana nantinya akan klimaks gitu kan. Nah kita pun nari juga harus punya itu gitu, jangan kita hanya sama semua datar, tapi kita juga harus ada tingkatan-tingkatannya gitu. Walaupun aku nggak ngerti-ngerti banget soal musik, tapi kita juga harus ngikutin nih beat-beatnya. Jangan sampai misal beat yang lagunya cepet, kita malah kasih yang lambat kayak gitu. Jadi harus tetap menyesuaikan, jangan sampai juga jadinya tamborin jadi kayak gerakan atau suaranya jadi mengecohkan atau membuat rusuh gitu kan, jadi nggak enak nanti melayaninya. Nah jadi untuk yang pertama aku mau coba kasih lagu yang ini. Oke, ini contoh lagu pertama ya, yang Segala Puji Syukur. Pasti udah banyak yang tahu ya, ini lagu lumayan cukup lama. Dan mungkin karena lagu lama jadi beatnya bisa aku bilang ini dari awal sampai akhir apa ya, sama ya, dari bait terus sama dari bait dan juga refnya. Nah di sini kalau misalnya lagunya beatnya temponya seperti ini, aku sarankan untuk pakai gerakan-gerakan yang nggak terlalu powerful atau nggak terlalu yang semangat gitu, yang nggak perlu ada loncatan-loncatan yang berlebihan gitu, tapi juga jangan banyak menggunakan gerakan yang ada dasar-dasar taplessnya gitu, karena ini lagunya apa ya, lagunya ini yaitu datar semangat tapi nggak terlalu yang semangat banget gitu loh, dan klimaksnya juga nggak terlalu gitu. Jadi baiknya kita cari gerakan-gerakan yang sedikit taplessnya, terus sedikit loncatan-loncatannya gitu. Nah dapat dimengerti gitu ya. Misal, karena aku kalau misalnya mau kasih tahu contoh gerakannya, tapi mungkin aja sih nanti berikutnya ya, next berikutnya aku bakal kasih tahu, aku bakal gerakin gerakannya. Karena kalau misalnya aku kasih tahu namanya doang pasti asing atau beda gerakannya atau gimana gitu. Nanti next day di video selanjutnya aku bakal kasih yang lagu ini cocoknya gerakan yang ini, yang ini sekarang teori-teori dulu lah ya. Nah jadi itu lagu pertama, contoh lagu pertama. Terus untuk lagu yang kedua aku mau kasih yang bentar ya. Nah ini masih bisa NDC Worship, Kunaikan Syukurku. Nah ini lagu yang kalau menggunakan tamborin sama kayak tadi, ini masih kayak lagu yang gak terlalu menggebu-gebu gitu ya, jadi masih nyantai. Jadi hindari tapless gitu, mungkin perbanyak tap-tap gitu, atau loncatan-loncatannya juga sedikit kayak gitu ya. Mungkin lebih banyak main tangan yang membentuk bulatan atau swivel full gitu kan, yang full bulatannya gitu, kayak gitu-gitu. Jadi kalau untuk lagu-lagu yang seperti ini aku saranin hindarin yang tapless itu ya, biar tidak apa ya, enggak, kadang kan kalau kita nari nih belum tentu satu tim itu taplessnya bisa barengan kan. Terus mungkin ada yang terlalu powerful banget ngetapnya gitu, kadang ada yang enggak. Nah jadi kalau misalnya lagunya seperti ini, jadi terlalu kedengaran bunyi dari tamborinnya itu, kalau misalnya nggak tepat ketukannya itu pasti bakal bikin nggak nyaman sih gitu, terlebih di satu tim itu dan juga di para pemusik. Nah jadi hindarilah hal-hal itu ya. Jadi untuk lagu yang NDC Worship Kunaikan Syukurku ini bisa dipakai gaya-gayanya itu
Terus ini refnya. Dibebaskan, dibangkitkan, hidupnya kami dan kini hanya untukmu. Ya kan? Jadi kayak masih nyantai gitu, nggak terlalu yang klimaks semangat banget, enggak gitu. Jadi apa ya, nyantai gitu, nggak perlu banyak tap-tap, nggak perlu banyak tapless gitu lah. Kalau misalnya kalian ada semi dance, mending pakainya ya semi dance gitu. Tapi kalau misalnya kalian tamborin, ya itu hindari itu ya. Terus untuk lagu yang berikutnya nih, nah kalau yang aku bilang ini ini ala bangkit. Jadi ini lagunya standar sih menurutku. Maksudnya dia bisa dipakai gerakan-gerakan, macam-macam gerakan tamborin. Kalau misalnya kalian mau pakai yang jarang tapless bisa, yang ada taplessnya juga bisa. Terus untuk refnya itu nah ini yang aku bilang nih ya. Jadi bait dia masih dia bertahap gitu dan ada klimaksnya. Jadi bait kita masih nyantai, masih pakai gerakan-gerakan yang nggak terlalu powerful banget, yang nggak terlalu semangat, tapi tetap ya gerakannya ya tetap semangat gitu. Maksudnya yang nggak terlalu wah-wah banget gitu. Jadi yang masih slow, di bait masih slow. Terus pas refnya kita mulai klimaks itu gerakannya, yaitu kalau menurut aku, kalau yang ref itu aku biasanya sering pakai gerakan yang ada loncatannya, ada lompat-lompatannya gitu. Jadi menunjukkan apa ya, semangat kita gitu. Karena kan ketika kita menari kita terlihat di depan gitu kan. Jadi jangan sampai kok lagunya semangat tapi penarinya malah lemes, letih lesu gitu kan. Terus gayanya malah kok begitu, yang apa, nggak semangat gitu kan. Jadi kita terlihat gitu. Dan di sini kan kita harus memberikan sukacita gitu. Kita harus mentransferkan sukacita kita yang dari Tuhan kepada setiap jemaat yang melihat gitu. Jadi jangan sampai kita salah nih dalam menentukan gerakan-gerakan gitu. Jadi biar semangat kita bisa diterima gitu kan. Biar orang-orang juga melihat kita, wah gerakannya, oh dia narinya semangat ya. Jadi membuat jemaatnya juga ikut jadi semangat lagi memuji Tuhan. Nah gitu. Jadi di sini nih, ya kan, Allah bangkit, bernyanyilah. Jadi benar-benar refnya itu jadi semakin klimaks kan, semangat, dan ada lompatan, loncatan tuh jadi membuat kita semakin semangat lagi. Nah oke. Nah setelah itu terakhir aku bakal kasih yang ini. Nah ini kalau misalnya kita pakai gerakan tamborin, ini lagu bersorak-sorai, CPCC Worship, ini temponya cepat banget, benar-benar cepat sekali. Kalau misal kalian gunain tapless di lagu ini, pasti bakal ke pontang-panting. Kalau aku sih ya, kalau aku mendapatkan lagu itu terus pakai tapless dan banyak banget misal pindah-pindah tempat ayat atau kemana-kemana, itu pasti bakal apa ya, kesulitan dan jadi nggak terlalu detail gerakan yang kita gerakin gitu. Misalnya harusnya L gitu, tapi kita misal cuma setengah gitu doang. Karena ini lagu super amat cepat sih menurutku ya. Dari awal pun ini juga emang udah cepet banget gitu. Makanya kalau misalnya ada pilihan gitu antara kalian mau pakai tamborin atau misalnya dance, mending dance aja gitu. Karena takutnya nanti jadi tabrak-tabrakan atau lari-larian gitu loh temponya antara kalian sama teman kalian gitu kalau misalnya menggunakan tamborin. Tapi kalau misalnya memang harus tamborin gitu dan kalian mau pakai tamborin gitu, kalau untuk lagu cepet sama dengan lagu yang slow tadi, aku saranin juga jangan terlalu banyak taplessnya. Jangan terlalu banyak tapless karena itu nanti bakal jadi bentrok gitulah, takutnya nanti kejar-kejaran antara tempo tamborin sama
pemusiknya dan juga diantara kaliannya gitu sesama penari kayak gitu. Jadi kalau untuk yang agak pelan sama yang cepet gitu ya, hindari teplos-teplos itu. Nah kayak gitu aja. Mungkin tips dari aku gimana caranya bisa mencocokkan atau memadu padankan gerakan-gerakan tamborin ke lagu pujian atau ke lagu praise. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menambah pengetahuan kalian juga gitu. Kalau misalnya ada yang kurang mohon maaf, kalau ada yang salah saya juga mohon maaf. Dan kalau misalnya kalian butuh apa lagi gitu yang mungkin aku bisa, nanti bakal aku share lagi, aku berbagi lagi. Dan semoga nanti segera bisa aku membuat yang tadi aku bilang ya. Jadi ini baru teorinya aja, nanti prakteknya bakal aku infoin dan mesti nanti langsung aku berbagi, aku sharing ya. Oke, segini aja dulu videoku, semoga kalian suka dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton videoku dari awal sampai akhir. Tetap semangat, tetap sukacita, optimis selalu. Dah.